Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Sekarang saya sudah di Art Center ya. Art Center Purworejo ini tepatnya di Pendopo, Kompleks Pendopo ya, Bupati Purworejo. Art Center ini juga baru diresmikan kemarin pada tanggal 4 Agustus 2023. Ya, yuk kita lihat ke dalam Art Center. Sugeng Rawuh, selamat datang, welcome. Nih, jadi ada foto-foto dulu ya, mulai dari Pendopo Kabupaten Purworejo yang dulu, Gapura Pendopo, kemudian ini tampak depan Kabupaten Purworejo, ini rumah dinas Bupati ya, di sini ada foto-foto kantor Bupati ini ya, pada mulai tahun 1941 ya, Pendopo Kabupaten Purworejo pada tahun 1941 pendopo tersebut didirikan oleh Bupati pertama Purworejo ya. Kemudian pada tahun 1823 ini pendopo mengalami kerusakan dan dilakukan pemugaran pada tahun 1892. Oh ini ya, sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru, sekarang jadinya SMA Negeri 7 Purworejo. Oh. Ini sangat bagus. Masyarakat jika berkunjung ke sini jadinya tahu sejarah di Kabupaten Purworejo ya, tepatnya ya. Foto Infanteri Kampemen Purworejo, tulisannya dulu tuh beda ya. Dan ini ada foto juga kantor PDAM. Ini toko Vanlar, pasar hewan di Purworejo. Ini pasar hewan sekarang sudah bagus sekali ya pasar hewannya, tuh di daerah Berantung. Ini kantor telepon Purworejo, ini hotel Purworejo, rumah Indoro Purworejo. Semuanya ini terekam ya, atau dijadikan sebagai arsip daerah Kabupaten Purworejo. Rumah Camat Cangkrep, rumah pertama Mit dan Hari dari Dono dulu, masih sangat sederhana, belum ditingkat juga. Kalau sekarang sudah lantainya sudah lantai 2. Nah, ini history of the. Nah ini contoh sepeda ya, sepeda zaman dulu. Ini sejarahnya. Ini sejarahnya, history of the bicycle.
tahun 1818 itu bentuk sepedanya seperti itu. Kemudian 1870 bentuknya rodanya juga udah beda lagi, besar, yang apa namanya, yang satu besar kemudian yang satunya kecil. Terus 1885 bentuknya udah gini ya, beda juga rodanya. Ini 1960 juga udah beda ya. Beca udah motor Harley, motorcycle ya. Harley Davidson motorcycle, ini Jawa, ini bentuknya kayak gini, antik barang. Kemudian ini juga ya, motorcycle juga. Oke, sekarang kita masuk pada zona seni budaya. Ayo. Nah, ini adalah batik Kawung Manggis Gunungan, Wora-wari, batik Kaprajan ya ini ya. Ini batik Kaprajan. Batik itu adalah warisan budaya dunia. Ini alat-alatnya nih kalau mau membatik. Ini ada malam, ada wajan juga, ada kompor, ada canting nih, canting. Ya, baju seni tari Dolala, busana Dolala Purworejo. Ini busana. Terdiri dari kemeja lengan panjang, terus celana pendek, ada celana pendeknya, terus ada topinya, terus ada hampur ya, hampur ini hampur, selendang, kaos kakinya ini warnanya kuning. Ada juga yang kaos kakinya warnanya merah. Untuk anak-anak sekolah cocok ya kalau berkunjung ke art center ini. Ini adalah contoh. Ini celengan, ini kendi. Nah, ini namanya kendi, celengan. Kemudian ini peralatan makan. Ini ada nampan kuningan ini. Ini adalah nampan kuningan. Ya kalau mbahnya kita itu masih ada ya di rumah ya, ada nampan kuningan. Ini juga teko blirik, khasnya teko blirik. Ini ada makanan khasnya Purworejo nih, saya sebutin ya. Ini ada es serut, wah seger. Ini ada rengginang. Ini ada celorot. Nah, celorot ini adalah salah satu makanan tradisional khas Purworejo yang berasal dari tepung beras dan dibungkus oleh janur atau daun kelapa. Untuk membentuknya adalah kerucut. Nah, celorot ini bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional hingga saat ini. Tuh. Kemudian ada gembel. Nah, bacanya nih kalau udah bacanya salah ini udah beda arti ya. Gembel udah beda arti. Kalau ini gembel ya. Gembel itu salah satu makanan yang unik yang ada di Purworejo. Terbuatnya ini dari tepung ya. Dapat isian gembel berupa tempe. Ini pati, tepung apa? Pati.
Kemudian nih ada getuk, susu kambing. Nah ini susu kambing Etawa, susu yang berasal dari kambing Etawa khasnya Purworejo, daerah Kaligesing ya. Dan ini ada sego penak. Nah ini sego penak, kue cucur, durian. Nah sekarang ini lagi musim durian. Ada kue mendut, ada roti bagelen, nih roti bagelen. Kemudian ini ada lanting, geblek. Nah geblek hampir sama ya dengan tadi gembel itu. Kalau gembel ada isinya di dalamnya, kalau geblek ini nggak ada. Kemudian ini ada sate winong, ini khas banget, sate winong berasal dari desa Winong. Tekstur dagingnya itu empuk. Dan ini ada makanan khas atau tradisional ya. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Ini ada tiwul. Nah, tiwul ini tiwul ya. Ini namanya tiwul. Kemudian ini jenang pati kirut. Nah, jenang pati kirut itu khasiatnya bagus untuk sakit lambung, terutama ya untuk sakit lambung. Ini tiwul. Kemudian ini ada lupis. Saya juga sering nih makan lupis nih, seneng, khas karena khasnya dia. Kemudian ada cenil. Nah ini cenil itu warna-warni ya, sama juga jajanan tradisional dari pati, ketela, pohon. Ini ada jipang. Ini kemudian ini ada getuk, ini sepotong, tempulung, jenang kasian. Nah, jenang kasian. Makanan tradisional khasnya Purworejo. Nih brontol, brontol. Jadi ada taburan parutan kelapa ya di atas jagungnya itu, brontol. Dan ada kepon, bolu emprit, roti benik. Nih roti benik khas banget zaman dulu nih. Kemudian ada lemper ketek. Kalau ini lemper ketek ya, ini lemper ketek. Kemudian nih ada kue lompong, gabus. Wah enak banget, dulu saya sering jajan nih es gabus kayak gini. Ini dawet ireng nih, dawet ireng minuman khas Purworejo ya, berwarna hitam yang diperoleh dari abu bakar jerami. Tuh makanya jadinya ireng, dijumpai di daerah Butuh Purworejo. Yuk lagi ini. Nah ini ada tampah, buat tapis beras ya. Ini ada tampah atau buat tumpeng di atasnya juga, macam-macam fungsinya. Dia ada caping juga. Ini alat-alat anian ya. Ada cangkul, kemudian ada gendok, encong, arit, ini setrika. Jadi setrika ini betul ada perubahan ya. Kalau dulu ini setrikanya nih menggunakan setrika seperti ini. Kemudian isinya itu dalamnya itu arang, ya dikasih arang. Kemudian kalau sekarang setrikanya udah modern ya. Ini ada tempat untuk ngaca, kompor. Kita lihat lagi ya. Ini alat elektronik dulu. Ada laptop seperti ini. Laptop kompak Contura Aireo 433C. Ini adalah keluaran awal dari perusahaan kompak. Laptop ini dirilis pada tahun 1994 nih. Laptop ini bersanding dengan mulainya Windows. Ini ada kalkulator. Dan ini ada perangko, uang koin. Ini kalkulator Monroe. Kalkulator ini ya dari tahun berapa ya, dibuat pada tahun 1920 sampai dengan 1949 dari perusahaan Monroe
Calculating Machine Company. Ini ada radio. Nah, ini perkembangannya HP. Nah, ini nih sejarah nih, dulu saya pakainya HP ini ya, Nokia-nya kayak gini, belum kayak sekarang nih ya, Nokia. Udah keren banget tuh pakai HP ini, HP Nokia 3310. Samsung Galaxy juga, keren. Nah, ini ya, ini ada biola ya, lagu Indonesia Raya, ini oleh W.R. Supratman. Ini biola. Nah, ini juga, ini adalah permainan anak, ini seperti ini Indonesian pedagang jadul. Nih, sekarang masih ada. Kalau misalnya kita beli sate Winong tuh, nah khasnya tuh dipikul kayak gini di desa Winong itu ya, kita akan nemuin sate Winong. Nah, bener kan, sate Winong adalah salah satu makanan tradisional. Jadi penjual sate Winong itu juga diharuskan seseorang yang memiliki darah keturunan orang Winong, atau juga bisa orang luar yang disahkan dengan ikatan perkawinan. Itulah mengapa pedagang sate Winong ini hanya ada 32 dengan 10 diantaranya merupakan pedagang sate Winong keliling se-Indonesia. Nah nih, es pompong siapa ayo? Saya juga dulu nih. Pokoknya kalau ada es pumu udah di langsung lari ya keluar manggil beli jajannya es pumpung. Nah, sebutan jajanan es keliling yang melegenda di Kabupaten Purworejo. Ini ada berbagai rasa, ada stroberi, ada coklat, ada vanila. Ini dia menggunakan wadah. Kita juga bisa kalau misalnya mau beli banyak, ambil gelas di dalam terus kita beli pakai gelas gitu. Ya, ini ya ada topeng. Nah, ini kuda lumping. Nah, ini ayo siapa dulu nih, ada ketapel. Saya juga walaupun perempuan ya, tapi saya sering bermain ini. Saya suka bermain ini, ketapel ini ya, alat yang tergolong berbahaya. Kenapa? Kalau kita mau membidik itu betul-betul kita lihat kelilingnya nggak ada orang, kalau nggak bisa mengenai orang tersebut ya. Dan ini ada mainan ya, ini Tamiya, ketek-ketek, ada beko, kelereng, terus azos, gasing, pelangi. Beko, pelincahan tangan. Ini ada wayang. Wayang gagrak kali gesingan. Nah, penemuan Sanggar atau padepokan pembuatan wayang kulit khas kali gesing yang diperkirakan banyak penduduk yang tidak tahu. Jika ada wayang kali gesingan yang menyangkut nama daerahnya, karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak, bukan keturunan penatah. Ya, gagrak kali gesingan. Ini masih foto-foto zaman sejarah, foto zaman sejarah.
foto dulu ya gedung wanita Indra Matiani. Pemugaran alun-alun. Foto. Nah, foto itu mengingatkan kita. Ini adalah dokumentasi ya. Dokumentasi. Pompa air bubutan juga. Nih, sekarang kita ke tempat berikutnya. Ini dibuat indah sekali ya buatnya. Bagus ya, bagus sekali. Ini sekarang kita lanjut ke zona periodik. Ayo. Kita ke sebelah kiri dulu ya. Ruang kelas SD tahun 1970-an. Nih, bentuknya seperti ini. Dulu tahun 1970-an tuh ruang kelas SD itu seperti ini. Tempat duduknya itu seperti ini. Ya. Ini masih nyambung dengan kursinya. Ini papan tulisnya. Kemudian menggunakannya adalah masih kapur ya. Kapur, penghapusnya juga seperti ini. Ruangannya. Ini baju seragamnya. Sekarang kita masuk ke ruang Dr. Haryadi. Mengenal pendiri Museum Kesehatan Surabaya, Dr. Adiatma MPH ya. Dr. Adiatma ini adalah seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat di periode 1988 sampai 1993. Ini beliau dikenang dengan cara mengambil namanya sebagai nama Museum Kesehatan ini. Sedangkan perintis sesungguhnya museum ini adalah Dr. Haryadi Suparto, asal Rembang, di mana beliau adalah seorang dokter umum berdarah biru yang dianugerahi kelebihan sebagai lulusan kedokteran Universitas Airlangga, dosen, pengawas, dan peneliti-liti dan puslitbang. Beliau telah memberikan banyak kontribusi terutama di dunia medis dan sejarah kebudayaan. Ini dia. Spektrometer ini alatnya. Dan ada automatic blood cell counter ya, untuk menghitung jumlah leukosit nih. Leukosit, eritrosit, dan hemoglobin dalam darah. Alat-alatnya seperti ini. Nah, ini adalah slit lamp mikroskopi sebagai alat diagnosis atau pemeriksaan mata sampai dengan refleksi mata. Ini mikroskop, mikroskop dari tahun ke tahun ya. Mikroskop dari bahasa Yunani kuno. Mikros kecil. Kolpe melihat adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Timbangan bayi, ini timbangan bayi. Sekarang timbangan bayi seperti ini. Nah, dan ini ada Snell card proyektor. Alatnya ya ini untuk
portable steam sterilizer centrifuge. Freezer. Yuk lanjut, ruang kenangan. Di ruangan kenangan ya, ini ada beberapa buku-buku. Ini kalau kita kesini tuh terus jadinya tahu, oh ini gitu ya. Nah ini cocok sekali nih untuk para pelajar ya, masyarakat umum juga, supaya lebih tahu sejarah. Ini ya. Presiden kelima, mulai dari saya, presiden pertama, presiden ke-6 itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang ini adalah Bapak Joko Widodo, ini adalah presiden ke-7. Baiklah, tadi kita sudah jalan-jalan di sekitaran Art Center, ada di dalamnya ya, yaitu ada zona budaya, zona periodik. Itulah sebagai gambaran umum, semuanya bisa datang berkunjung ke Art Center ini untuk menambah wawasan, terutama di daerah Purworejo, tentang daerah Purworejo. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian ataupun ada salah-salah katanya. Saya cukupkan. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap di Weni Felis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.